dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bawa korban persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu lagu, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan
kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, kemurahan-Mu yang tiada terbatas melingkupi kami dimanapun kami berada. Bahkan pengabdian kami pun tidak akan pernah cukup Tuhan membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan saat ini. Kami mau buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Teruslah Tuhan bekerja di antara kami ya Bapa. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Engkau bersabda, Engkau berkata Tuhan, kami tunggu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami lebih lagi menikmati Tuhan, nikmat daripada pengorbanan-Mu. Ini kami Tuhan datang dengan membawa persembahan syukur kami kepada Engkau. Kiranya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan bejana kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu, Tuhan adalah Gembala kami. Kami
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur oleh karena anugerah. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan dan pertolongan, Allah yang kami muliakan dan Allah yang kami tinggikan. Pagi hari ini kami membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Karena itu berkaryalah, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semua jemaat-Mu, semua sahabat keluarga rekan yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus turun, sehingga firman Tuhan itu tertanam dan mereka di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, supaya kami layak di hadirat-Mu ya Bapa. Kami hancurkan segala kuasa kegelapan pekerjaan setan iblis, hal-hal yang sia-sia apapun bentuknya. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus itu turun, sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini di dalam Matius yang kita akan baca bersama-sama, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Kiranya firman Allah pada pagi hari ini yang kita nikmati bersama-sama mengingatkan kita dan mempersiapkan kita untuk boleh menyongsong perayaan Paskah. Yang kita renungkan pada pagi hari ini di ayat yang ke-17b di sana dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, inilah berita Paskah. Inilah kemenangan. Inilah sukacita yang kita bersama-sama nikmati dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Dia, bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang letih lesu, ada banyak orang putus asa, ada banyak orang hidupnya tidak jelas. Kenapa? Karena pijakannya tidak kuat, dasar hidupnya tidak benar. Karena itu dikatakan bahwa barang siapa yang membangun hidupnya di atas dasar yang benar, maka dialah yang akan memperoleh berkat dari surga.
kuburan. Tetapi bagaimana sebagai orang yang telah menerima kelepasan, orang yang telah menerima pengampunan, supaya kehidupan kita dalam Paskah ini adalah kehidupan yang benar-benar boleh menyaksikan Kristus yang ajaib, Kristus yang berkuasa, Kristus yang memberi kemenangan. Dikatakan di bagian pembacaan kita, ayat yang ke-15, maka dipegangnya tangan perempuan. Maka dipegangnya tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam segala penderitaan, tekanan hidup. Saudara harus tahu dan dengar baik-baik bahwa mertua Petrus ini dalam kondisi sakit. Tetapi waktu Yesus memegang tangannya, apa yang terjadi? Dikatakan perempuan itu bangun dan melayani dia. Jika engkau berjalan bersama dengan dia dan dia memegang tanganmu, dia mengendalikan hidupmu, dia mengendalikan segala sesuatunya dalam rumah tanggamu, maka engkau akan menikmati kuasa mujizat itu. Dan apa yang terjadi? Dikatakan mertua Petrus bangun dan melayani dia. Kita tidak sendiri dalam situasi COVID ini. Kita tidak sendiri dalam menghadapi berbagai pencobaan. Tetapi ingatlah bahwa tangan Tuhan memegang saudara dan saya. Tangan Tuhan menopang keluarga kita masing-masing. Tangan Tuhan menopang setiap usaha pekerjaan saudara dan pelayanan kita masing-masing. Tetapi apakah engkau benar-benar mengenal dia? Sehingga engkau tahu pernyataan dia di kayu salib bahwa sudah selesai. Apa yang selesai? Saudara tahu? Apa yang selesai dalam hidupmu? Apakah benar-benar engkau mengenal dan engkau paham betul sehingga dalam situasi ini engkau tidak mengalami tekanan berat, engkau tidak mengalami depresi, engkau tidak putus asa karena engkau tahu bahwa sudah selesai. Dikatakan di dalam bacaan kita, dialah yang memikul kelemahan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang tahu kelemahan kita. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memikul dan menanggung segala beban beratmu. Tetapi Dia berkata, aku menanggung segala bebanmu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita berjalan dengan benar. Mari kita berjalan bersama dengan Dia. Mari kita menikmati kasih-Nya. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi yang Dia izinkan hari-hari ini, engkau tahu bahwa Dia telah menanggung kelemahan kita. Yang menjadi persoalan kadang-kala mata kita buta, kadang-kala rohani ini mati tidak mengerti, sehingga kita ikut-ikutan porak-porandakan, kita ikut-ikutan dengan gaya dunia. Bahkan banyak orang yang pikirannya jauh. Kenapa? Salib membawa kemenangan. Salib membawa kelepasan. Salib membawa kuasa. Kuasa kemenangan bagi setiap orang yang bersama-sama dengan Dia. Kenapa engkau takut hari-hari ini? Kenapa engkau depresi? Kenapa hatimu begitu tertekan? Daud berkata, hai jiwaku, bangunlah. Berharaplah kepada Dia.
bangunlah. Sadarlah bahwa Paskah telah menyelesaikannya, dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia memegang kendali dalam kehidupanmu, maka engkau berjalan dengan tenang. Hadapi segala sesuatunya dengan tenang. Dia memikul kelemahan dan menanggung penyakit. Saya tidak tahu kelemahan-kelemahan apa yang sering kali mengikat kita, dan penyakit apa yang sering mengganggu kita. Tetapi ingat pagi hari ini, berita Paskah, berita yang membawa kemenangan, berita yang membawa kepada sukacita dan damai sejahtera, bahwa hai semua orang yang percaya, mari engkau berjalan bersama dengan Dia. Engkau terlepas dari ikatan kutuk, engkau bebas dan engkau merdeka. Karena itu berjalanlah seperti orang yang merdeka, bukan orang yang dikurung atau dipasung. Fisiknya memang sehat, tetapi jiwanya dipasung, tidak ada gunanya. Fisiknya memang oke, tetapi hatinya, pikirannya begitu kacau balau. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan baik. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita di hadapan Dia, bahwa ternyata Paskah yang kita akan rayakan hari kemenangan pada tanggal 4 April, Jumat Agung tanggal 2. Apa yang saya akan siapkan, apa yang saya akan buat, apa yang saya akan kerjakan, dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk boleh menyaksikan Paskah itu. Paskah itu adalah berita sorak-sorai. Paskah itu adalah kemenangan. Tetapi kenapa engkau hari ini terpasung? Kenapa engkau terkungkung? Kenapa engkau gundah gulana? Kenapa hatimu begitu hancur? Tanyalah diri masing-masing dan datanglah kepada Dia. Mertua Petrus dikatakan dia memegang, dia mengulurkan tangannya. Kiranya kebenaran Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita. Kiranya kebenaran Allah pada pagi hari ini mengingatkan keluarga, mengingatkan anak-anak, mengingatkan kita sebagai bapak, sebagai ibu, bahwa ternyata Paskah itu adalah hari sukacita, hari kemenangan, hari kelepasan. Tetapi tanya kepada dirimu, apakah benar engkau menang? Apakah benar engkau merdeka? Apakah engkau benar bersukacita, bersorak-sorai? Jawabannya hanya Dia yang tahu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkaulah yang tahu hidup kami selama ini. Engkaulah yang mengenal Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa hidup sepenuhnya. Tuhan tolong, sekiranya ada yang tidak kami kenal dalam hidup ini, kami mohon ampun, tetapi kami mau diubahkan, dibaharui oleh karena Paskah, yaitu hari kemenangan. Kedatangannya yang kedua kalinya, kami tidak lagi menanggung beban, tetapi Dia telah menyelesaikannya, sehingga kami mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya Dia yang kedua kalinya dengan penuh sukacita. Karena itu tolong kami Tuhan, urapi kami Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup yang masih Tuhan beri kepada kita adalah kesempatan bagi kita untuk kita pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan untuk terus saling mengasihi dan melayani satu sama lain, terutama untuk mendoakan kita satu sama lain, dan terus mengikuti kebenaran Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, karena anugerah-Mu lah kami ada sampai hari ini. Terima kasih telah mengingatkan dan menyadarkan kami
bahwa Engkau telah menanggung segala kelemahan dan penyakit kami. Kami merdeka, kami bahagia, kami bersuka cita. Karena itu kami berdoa semua yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Roh Kudus turun melawat masing-masing, memulihkan, menyembuhkan, memberi pengharapan, memberi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa ini, berkati Pulau Bali di mana kami tinggal, berkati pemimpin pulau ini, berkati para medis yang menangani COVID-19. Kiranya anugerah Tuhan turun. Demikian vaksin yang sementara berjalan, kiranya dikuduskan supaya benar-benar menjadi sarana untuk menolong dan menyembuhkan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun Engkau tempatkan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami masing-masing. Berkati semua jemaat-Mu GPI Kota Tuayan. Berkati semua jemaat-Mu Saksi Kristus. Berkati jemaat-Mu murid bersama. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman itu turun bagi kami, sehingga kami terlepas, kami merdeka, dan kami benar-benar berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Pagi ini juga kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu sehingga kami telah melewati hari raya Nyepi. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa kepada Tuhan. Kami mengangkat Ibu Heni ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat Pak Max. Kami berdoa berkati mereka. Apa yang menjadi rencana mereka berdua, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa yang terbaik Tuhan Engkau kerjakan bagi mereka, supaya nama-Mu dimuliakan. Berkati anak kekasih Bagas, berkati anak kekasih Fernando, berkati anak kekasih Ati, berkati anak kekasih Yoel yang ada di Amerika. Tuhan tolong anak-anak kami ini jauh dari orang tua, tetapi kami percaya bahwa Allah Immanuel yang akan menuntun dan menyertai mereka, memberkati mereka dalam pendidikan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada-Mu. Kami mengangkat orang tua hamba-Mu Ibu Rosa. Tuhan tolong orang tua ini. Sekian lama dia menderita, tetapi kami serahkan hidupnya, bahwa Engkau mengasihi dia. Karena itu kami minta kepada-Mu ya Bapa, lakukanlah yang terbaik bagi orang tua ini, supaya nama-Mu dimuliakan. Engkau memberkati Pak Hotman suami istri. Topang mereka dengan kekuatan, topang mereka dengan kesabaran, topang mereka dengan roh sukacita, supaya mereka kuat, supaya mereka bersukacita merawat dan mendampingi orang tuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa buat anak-anak kami dalam persiapan ujian sekolah. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi mereka, dan kami percaya bahwa mereka semua lulus nanti dengan baik, dengan nilai terbaik. Kelanjutan pendidikan mereka kami angkat kepada-Mu. Kami percaya bahwa mereka adalah milik-Mu. Engkau menempatkan mereka di sekolah yang terbaik, dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Juga berkati semua jemaat
tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau memperhitungkan jerih payah mereka, dan Engkau yang membalaskannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kota di mana engkau tinggal. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan dilimpahkan atas hidupmu mulai pada pagi hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.